Yang terhormat Ketua Pembina, Ketua Pengurus, dan Ketua Pengawas Yayasan Wakaf UMI. Yang kami hormati Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Rektor. Yang kami hormati Profesor Dato Dr. Muhammad Ehwan Haji Toriman, Vice Chancellor of University Kebangsaan Malaysia, UKM. Yang kami hormati Direktur PT Fajar Media Group, Bapak Dr. Haji Faisal Syam, MM. Yang kami hormati Direktur Program Pasca Sarjana. Yang kami hormati Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati Direktur Pesantren Darul Mukhlisin UMI Padang Lampe. Yang kami hormati Direktur ABA dan Kepala Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati para dosen dan karyawan Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati narasumber talk show Dr. Rahmat Faisal MKes sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati pengurus lembaga mahasiswa dan hadirin hadirat para undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara talk show pergeseran tatanan dunia pasca pandemi COVID-19. Salam dan salawat tak lupa kita anturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin hadirat, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama membuka acara dengan membaca basmalah. Bismillah. Acara selanjutnya, pengantar kata oleh Ketua Panitia Milad ke-67 Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 5, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Fattah MS. Kepada Bapak dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Rektor UMI Profesor Basri Moding, Bapak para Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Perpustakaan, Bapak Direktur PT Media Fajar, Bapak Faisal Sam, Dr. Faisal Sam, yang hari ini juga bertindak selaku moderator, Bapak Ibu dari pengurus Yayasan Wakaf UMI, narasumber Prof. Dr. Dato Ehwan Haji Toriman, Dr. Rahmat Faisal Samsu MKes, para dosen dan mahasiswa serta hadirin sekalian yang saya muliakan, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekarang ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, bahkan situasi di Indonesia belakangan ini menunjukkan gejala peningkatan penyebaran. Terakhir kemarin tanggal 21 Juni, kita sama-sama mendapat data bahwa terkonfirmasi positif itu 14.636 orang. Untuk kasus harian, Indonesia menghasilkan data tertinggi kedua setelah Rusia. Jadi kemarin itu kita mengalami lonjakan positif COVID nomor 2 di dunia setelah Rusia. Nah, semua ini memberikan pembelajaran yang penting bagi UMI bahwa saat ini dan ke depan kita harus mempunyai strategi bagaimana terus beradaptasi, bagaimana terus berinovasi, dan bagaimana terus kita berkolaborasi. Nah, ketiga hal ini yang coba kita konkretkan pada 3 hari ini,
Pada hari ini kita berbicara tentang bagaimana mengadaptasi COVID-19 itu dengan pendekatan lingkungan dan kesehatan. Besok sama-sama kita saksikan insya Allah kerjasama dengan berbagai pihak, itu juga ada kaitannya dengan pengembangan UMI ke depan dan juga beberapa hal yang memang perlu kita berkolaborasi ke depan. Kemudian pada hari Kamis kita akan berbicara pada aspek bagaimana berinovasi dan mengadaptasi digitalisasi. Ini adalah seri talkshow yang juga nanti akan terus kita bangun bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepada media Fajar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, situasi pandemi ini menyebabkan Prof. Ehwan dan delegasi Universitas Kebangsaan Malaysia tidak jadi datang atau kita merekomendasikan ditunda dulu karena memang situasinya yang tidak memungkinkan. Tetapi insya Allah, sebagaimana data yang kami dapat dari perkembangan di Malaysia, pada bulan Oktober, Malaysia telah akan membuka kunjungan-kunjungan daripada para pendatang. Oleh karena itu, terus kepada Prof. Ehwan, kami telah merancang ulang Prof. Kunjungan Prof. Ehwan dan delegasi UKM itu kami canangkan sekarang untuk bulan Oktober, insya Allah. Dan kemudian kami rencana akan mengirim tim peneliti ke UKM dalam rangka riset collaboration, itu insya Allah pada bulan November, untuk langsung datang ke Malaysia untuk kita melakukan kompilasi data dengan perencanaan bahwa insya Allah kalau tidak halangan, penelitian kita akan berjalan dimulai pada bulan Juli. Itu beberapa perkembangan yang saya ingin sampaikan. Terakhir, saya ingin tutup dengan sebaik pantun terkhusus kepada Prof. Ehwan dan kawan-kawan Bapak Ibu di Universitas Kebangsaan Malaysia. Universitas Kebangsaan Malaysia UKM nun jauh dari bumi kerajaan Malaysia. Kami telah bermimpi berjumpa dengan Prof. Ehwan dan delegasi UKM di bumi UMI. Layar kebesaran Universitas Muslim Indonesia dan UKM insya Allah akan dikabarkan besok tepat pada milad UMI yang ke-67 di atas adat istiadat dan bahtera Bugis Makassar yang ternama. Pepatah Bugis Makassar mengatakan, kualengi talangan atawalia, terus terpatri dalam hati sanubari kami. Sekali berlayar bersama UMI dan UKM, kami pantang surut ke pantai, meskipun menghadang gelombang besar dan badai. Terima kasih. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, marilah kita saksikan bersama program pemenang Lomba Video Competition kerjasama oleh Keker Fajar dan Universitas Muslim Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman juara Lomba Keker Fajar UMI Video Competition 2021 dengan tema pemanfaatan teknologi digital di masa pandemi COVID-19. Juara favorit diberikan kepada Mandua Kota Makassar dengan judul video pemanfaatan cloud computing untuk pendidikan atas nama Muhammad Tarik Rabani. Juara ketiga diberikan kepada SMA Negeri 3 Bone dengan judul video Ini Kisahku atas nama Sakti Yuda Pratama, Andi Syaifuddin Musafir, dan Reza Alaisyari. Juara kedua diberikan kepada SMK Yamasi Farmasi Makassar dengan judul video Mission for New Normal atas nama Kiki Andriani Putri, Adisti Nur Ramadhani, Ainia Musdalifa, Aini Nur Aziza, dan Farasmawati Faisal. Dan yang ditunggu-tunggu, juara 1, juara Lomba Keker Fajar UMI Video Competition 2021 diberikan kepada SMA Negeri 7 Pinrang
dengan judul video Titik Balik. Atas nama Muhammad Alfandi, Muhammad Syahrul, Muhammad Anas, Andi Putri, Febrianti, dan Aisyah. Yang terhormat Rektor Universitas Muslim Indonesia, Prof. Dr. Haji Basri Moding, SE, MSI, di tempat dipersilahkan untuk memberikan penghargaan kepada juara 1 lomba Keker Fajar Umi Video Competition. Di sana, Prof. Selanjutnya yang terhormat kepada Direktur VT Fajar Media Group, Dr. Haji Faisal Syam, MM, dipersilahkan untuk memberikan penghargaan kepada juara 2 lomba Keker Fajar Umi Video Competition. Selanjutnya yang terhormat Ketua Panitia Milad Universitas Muslim Indonesia, Prof. Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Fattah, MS. Dipersilahkan untuk memberikan penghargaan kepada juara 3 lomba Keker Fajar Umi Video Competition. Selanjutnya yang terhormat Redaktur Keker Fajar Hamdani Saharuna, dipersilahkan untuk memberikan hadiah kepada juara favorit. Dipersilahkan Rektor Universitas Muslim Indonesia, Prof. Dr. Haji Basri Moding, SMSI, untuk naik ke atas untuk foto bersama, dan Direktur VT Fajar Media Group, Dr. Haji Faisal Syam, MM. Dan yang terhormat Ketua Panitia Milad Umi, dipersilahkan Prof. Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Fattah, dan Redaktur Keker Fajar, dipersilahkan untuk foto bersama. Ya, dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan dan sekaligus membuka acara oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding, SMSI. Kepada Bapak dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati saudaraku, yang pertama yang saya hormati adalah pengurus yayasan. Yang hadir di sini ada Ketua Bidang Pengembangan Perencanaan Yayasan Wakaf Umi, Ketua Bidang Aset. Yang saya hormati saudara Kepala Wakil Rektor, Direktur Pasca, pimpinan fakultas, dan seluruh dosen yang hadir, serta yang tak lupa kami muliakan para panelis
Profesor Dato Dr. Muhammad Ikhwan Haji Turiman, dan juga Dr. Rahmat Faisal Samsu MKes, dan juga yang tak kalah pentingnya lagi yang menjadi moderator atau host pada kali ini bersamaan namanya antara panelis dengan host, yaitu Dr. Haji Faisal Sam MM. Beliau ini adalah keluarga Umi. Ya. Saya kira Bapak sudah tahu, Pak. Ya. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah pada siang ini kita hadir dalam rangka silaturahim yang tentu berbicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pergeseran tatanan dunia pasca pandemi COVID-19 dilihat dari perspektif lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya juga mari kita senantiasa mengirimkan salam dan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19, tadi Pak Ketua Panitia sudah sampaikan. Tapi kita bersyukur bahwa pandemi COVID-19 ini intinya sebenarnya adalah bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan khususnya dari aspek teknologi. Ya. Saya ingat mulai dipublikasikan atau dipublikasikan di Indonesia ya, khususnya revolusi 4.0 atau 4.0. Jadi ketika Indonesia masuk dengan pandemi COVID-19, maka hampir saja kita tidak banyak yang terpinggirkan. Karena pandemi COVID-19 ini intinya adalah bagaimana kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ya. Khususnya di perguruan tinggi, alhamdulillah kita di UMI semua proses baik pembelajaran akademik maupun yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat itu dilaksanakan secara daring dan tentu ini adalah dukungan teknologi. Memang kita sadari bahwa ada beberapa tenaga edukasi kita yang memang perlu dibimbing, ya, perlu diedukasi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, khususnya lingkungan teknologi. Nah, pandemi COVID-19 ini kita harapkan dari Tolso ini akan muncul ide-ide. Terus terang saja Bapak Ibu hadirin, kalau kita lihat di media, ya, di internet, apa dan sebagainya, itu di Denmark itu kalau kita masuk mall, kalau orang tidak biasa senyum, maka dia tidak bisa masuk. Ya. Jadi ternyata passwordnya itu mall-mall di Denmark itu senyum saja. Jadi kalau ada yang mau masuk tidak perlu lagi, jadi pintu tidak terbuka kalau tidak senyum. Yang kedua di Tiongkok, itu juga sudah ada taksi, tidak ada drivernya. Taksi robot namanya. Ini semua adalah pengaruh lingkungan yang harus kita, seperti tadi Pak Ketua Panitia, kita harus beradaptasi. Dan kalau kita tidak bisa beradaptasi, khususnya Indonesia, lebih khusus UMI, maka pasti kita akan marginal dan kita bisa hilang dalam peredaran. Ya. Oleh karena itu, seluruh sivitas akademika UMI, mari kita mulai dengan 3 faktor tadi, yaitu bagaimana kita mampu beradaptasi di era sekarang ini, kita mampu berinovasi, dan kita bisa berkolaborasi. 3 hal ini saya anggap inilah inti ya untuk melakukan perubahan-perubahan tidak hanya di UMI, tapi paling tidak di Sulawesi Selatan dan nasional. Ya. Jadi kita beradaptasi ini memang perlu keseriusan, perlu ditunjang dengan knowledge, skill. Tidak bisa tidak kalau mau beradaptasi tidak. Lobby tadi masuk dengan kolaboratif. Ya. Yang terakhir saya sampaikan, tentu saya ucapkan terima kasih kepada Vice Chancellor Universitas Kebangsaan Malaysia, Profesor Dato Dr. Muhammad Ikhwan Haji Turiman, atas kesediaannya mengikuti Tolso hari ini, dan insya Allah besok akan menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka penerimaan Doktor Honor Kehormatan, Honor Causa, insya Allah besok, dan juga seluruh keluarga Universitas Kebangsaan Malaysia.
Sekali lagi selamat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tolso pergeseran tatanan dunia pasca pandemi COVID-19 dengan persepsi lingkungan dan kesehatan dengan resmi kita mulai. Sekian, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya tibalah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yakni talk show pergeseran tatanan dunia pasca pandemi COVID-19, di mana ada dua pembicara. Yang pertama, Profesor Dato Dr. Muhammad Ehwan Haji Toriman sebagai Vice Chancellor of University Kebangsaan Malaysia, UKM, dan Bapak Dr. Rahmat Faisal Syamsu MKes, yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Haji Faisal Syam MM selaku Direktur PT Fajar Media Group. Kepada Bapak Moderator dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya juala kita bisa bertemu di tempat ini. Sekalian saya memanfaatkan waktu ini untuk melaporkan ke Pak Rektor dan pengurus dan pembina yayasan bahwa sengaja saya paksa tanda petik Pak Prof Hatta untuk mengadakan acara di sini karena biar pembina yayasan dan pengurus yayasan bisa melihat sekeliling. Oh, ternyata masih ada tanah kosong di sekitar kampus UMI yang bisa dikembangkan. Kita baca berita headline Fajar hari ini bahwa Sulawesi Selatan ini berada zona hijau. Itu artinya zona hijau itu mungkin berkat UMI, ya, yang tampil dengan warna kebesaran hijau-hijau. Ya. Baiklah, narasumber kita yang pertama saya undang untuk sudah bergabung dengan kita Bapak Profesor Dato Tan Sri Dr. Muhammad Ehwan Haji Toriman yang sudah bergabung dengan kita. Selamat siang Pak Prof. Nanti kita Selamat siang, apa kabar? kabar baik, alhamdulillah Pak Prof. Ya, Pak Prof ini
Faisal Samsu, disilakan untuk manggil tempat. Nah, ini toko masa depan juga ini. Karena sebelum COVID menggejala seperti sekarang ini, dia sudah membuat buku. Judul bukunya Dunia yang Berubah. Tapi mungkin bukan karena Dr. Rahmat ini kemudian dunia betul-betul berubah. Karena sekarang ini banyak yang di masyarakat berkembang isu bahwa COVID-19 itu adalah akal-akalan suatu kaum. Jadi nanti kita tahu bagaimana sebenarnya COVID ini. Baiklah, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Prof. Dato Tan Sri Dr. Muhammad Ikhwan untuk memaparkan materinya tentang pergeseran tatanan dunia pasca pandemi COVID-19 dalam perspektif lingkungan dan kesehatan. Kepada para pemirsa di seluruh dunia, karena ini disiarkan langsung ke seluruh dunia melalui channel YouTube, kami juga perkenalkan bahwa Dato Muhammad Ikhwan ini sebenarnya alumni UMI. S2-nya ternyata di UMI. Ya. Apa itu? Universitas Manchester, Inggris. Singkat UMI. Silakan Pak Prof. Terima kasih. Boleh dengar dia suara saya? Ya, baik Pak Prof. Ya. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia Profesor Dr. Haji Basri Moding, Ketua Pembina, Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas Yayasan Wakaf UMI, para wakil rektor di sana, Dewan Guru Besar, Rektor Program Pasca Sarjana, Dekan-Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga dan Lingkungan UMI, Direktur Pesantren Darul Mukhlisin UMI Padang Lampi, Rektor ABA dan Kepala Perpustakaan UMI, para dosen dan karyawan, narasumber talk show tadi Dr. Rahmat Faizal MKes yang juga dosen Fakultas Kedoktoran UMI, moderator di samping saya Bapak Dr. H. Faizal Syam, Direktur Fajar Media Group, pengurus lembaga mahasiswa, hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan Universitas Muslim Indonesia yang sudi menganjurkan forum pada petang ini di waktu Malaysia sekarang lebih kurang pukul 2, sama dengan waktu di Makassar. Dan alhamdulillah teknologi walaupun 1000 kilometer daripada Malaysia dan Makassar, kita yang akan dan pasca COVID kesihatan. Pertamanya saya ingin memaklumkan kepada para pembicara dan dosen di sana dan juga para pendengar yang mengikuti forum ini bahawa saya sentiasa ingin pergi ke Makassar. Sepatutnya saya berangkat ke Makassar pada hari ini, tapi disebabkan oleh COVID-19 yang semakin meningkat, terutama menangguhkan pemergian saya ke Makassar. Sebenarnya Makassar dekat di hati saya. Pisang epe dan adalah antara makanan kegemaran. Kalau di Makassar saya selalu pergi tempatan di Kota Goa untuk melihat bagaimana susun atur cantiknya lingkungan di Makassar itu. Saya ada menulis sebuah buku tentang keupayaan kapal pinisi menggunakan teknologi penisi itu untuk berlayar pada abad-abad awal 17, 18 dan 19, terutamanya ke kawasan Tanah Melayu ataupun diaspora Melayu. Tapi apa yang menarik tentang apa yang kita bincangkan sekarang ini ialah bagaimana sebenarnya COVID-19 ini sentiasa terkait dengan elemen lingkungan ataupun environment.
saya akan menjuruskan kepada bagaimana sebenarnya punca, apa persoalan utama, bagaimana COVID-19 ini boleh menjadi satu wabak ataupun pandemik sebagai satu yang kita sebahagian daripada tamadun kemanusiaan. Kita tidak pernah lari daripada pelbagai bencana. Di Indonesia kita menerima banyak bencana alam sekitar termasuk juga di Malaysia. Tetapi dengan adanya pandemik ini, kita memasukkan elemen COVID ini sebagai salah satu daripada bencana besar dunia. Dia menjadi satu bencana kerana dia menjadi satu the biological social phenomenon. Bagaimana COVID-19 ini dia sangat terkait dengan kejadian alami itu sendiri. Persoalannya sekarang ialah daripada mana puncanya ini. Kita meletakkan kepada beberapa teori sama ada disebabkan oleh lingkungan itu sendiri kerana kita manusia ini adalah sebahagian daripada abiotik dan biotik dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan alam. Jadi persoalan daripada mana punca COVID ini sentiasa menjadi persoalan para saintis, termasuklah mereka yang dalam bidang lingkungan, mereka yang dalam bidang kedoktoran, mereka yang dalam bidang teknologi. Bertanya-tanya daripada mana puncanya COVID-19 ini. Jika kita meninjau balik daripada susul galur kejadian COVID-19 ini, berbagai teori yang keluar. Ada yang mengatakannya berpunca daripada kehidupan akuatik yang dijadikan sebagai makanan. Ada yang berkata ianya adalah hasil daripada teknologi yang digunakan untuk dijadikan sebagai biowar. Dan ini semua adalah antara beberapa teori yang muncul daripada persoalannya sekarang ialah bagaimana sebenarnya kita masyarakat dunia ini menghadapi susun atur yang telah pun sebenarnya dari segi dasain dan dasolennya berubah. Amalan yang sepatutnya kita jadikan sebagai satu tata cara kehidupan tiba-tiba berubah. Bagaimana lingkungan kita yang dahulunya kita kata bila kita pergi ke mall, bila kita hanya sekadar tidak pakai mask, sekarang ini jadi pada kehidupan kita yang selalunya sentiasa kait dengan persekitaran, dengan lingkungan. Di Malaysia sekarang bapa-bapa kita tidak senam di luar daripada kawasan rumah, akan diberikan compound. Ini semua adalah amalan-amalan yang terkait dengan alam sekitar ataupun lingkungan yang telah berubah kesan daripada pergeseran tantangan yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Persoalannya ialah sejauh mana kita sebagai manusia yang diberikan Allah kekuatan, yang diberikan manusia yang sepatutnya berhidup secara bermasyarakat sekarang ini, berhadapan dan mampu menghadapi cabaran COVID-19 ini. Inilah persoalan utama yang saya nak utarakan dalam forum ini yang mungkin saya akan kupas selepas ini dan selepas perbincangan ini kita buat dengan narasumber ataupun moderator yang kedua. Saya kembalikan dahulu kepada Tuan Moderator. Silakan. Terima kasih Pak Prof. Tadi Pak Prof sempat mengatakan bahwa Pak Prof ini sangat dekat dengan Makassar ya. Khususnya kuliner Makassar yang hebat-hebat, yang bisa bikin heboh, bisa bikin ketagihan, pisang Dia empe. kondro bakar tu Bapak. Kondro. Kondro bakar. Ya. Ada lagi ya? Kondro bakar. Ya. Hmm. Ini membuktikan bahwa betul-betul ini kita berada di era yang sudah berubah. Ya. Kita Pak Prof tadi mengatakan dekat dengan Makassar. Ternyata kita juga sangat dekat dengan Malaysia melalui Ipin Upin. Anak-anak kita sudah terbiasa dengan Ipin Upin dan saya kira banyak edukasi yang bisa lakukan di situ. Baiklah Pak Prof, kita tahan sebentar, kita berikan kesempatan kepada pembicara berikutnya. Nanti kepada para pemirsa di seluruh dunia, kami harapkan kalau nanti kita ada diskusi, yang bertanya nanti dapat hadiah. Apa hadiahnya itu? Nanti kita tahan sebentar. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak
Dr. Rahmat Faisal Samsu, MKes, kandidat S3 di UMI ya. Silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau tadi Kanda Faisal moderator bilang domba-domba, saya kayaknya kaki saya sudah tidak sampai di panggung ini karena guru-guru kami ada di depan sini. Ada Pak Dekan saya, ada Kanda WD1 Dr. Nas, ada Pak Rektor, ada Wakil Rektor dan semua jajarannya. Jadi sebagai murid ini wajar mungkin rasanya begitu Kanda Faisal ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kepercayaan diberikan dari pimpinan universitas dan fakultas atas kesempatan bisa hadir di tempat ini. Juga tak lupa di kesempatan awal ini kami ucapkan selamat milad untuk Universitas Muslim Indonesia ke-67. Mudah-mudahan para pimpinan mempengaruhi kenapa orang lain luar sudah sibuk-sibuk nonton bola. Bahkan di bulan Juni awal ini kita lihat di Cina sudah dilakukan konser musik yang dihadiri 10.000 orang, bahkan luar biasa. Dan saya cek lagi di WHO, Cina ini perlu jadi perhatian kita mungkin Bapak Ibu sekalian. Cina kan negara asalnya pertama kali muncul COVID. Tapi kita cek di WHO 50 besar, Cina sudah tidak punya kasus lagi COVID-19 yang positif, bayangkan. Ini jadi pertanyaan, apa yang dilakukan Cina? Hanya kurun waktu dari Desember 2019 ke September 2020 kemarin, Cina sudah zero kasus COVID-19. Cuma tidak kurang 9 bulan. Kita sudah 1 tahun 3 bulan. Maret 2020, ini sudah Juni 2021, 1 tahun 3 bulan. Tapi kasusnya tidak zero-zero. Nah ini pertanyaan penting. Makanya hadis Nabi, meskipun mungkin riwayatnya doif, belajarlah sampai ke negeri Cina. Ini jadi pesan lagi untuk kita bahwa apa yang dia bikin sampai 50 besar pun, bahkan 70 besar tidak muncul Cina. Angka positif. Kita Indonesia ada di urutan ke-17 besar. Nomor 1 USA, masuk lagi India, Brasil, Prancis. Jadi itu mungkin pengantar bahwa ada yang harus kita pelajari. Bukan cuma dari segi provinsi ke Pulau Jawa, tapi ke Eropa mungkin sampai ke Cina yang bisa kita lihat apa yang mereka lakukan sehingga
di KTI ini bisa melakukan eh, diskusi, kita bertanya, dan di sana Pak Dato Profesor Dr. Ikhwan siap memberikan penjelasan. Baiklah, Pak Prof, silakan mungkin ada penjelasan lanjutan tentang pergeseran berkaitan dengan COVID-19 ini. Apalagi saya dengar rencananya sebenarnya Dato mau berangkat ke sini, tapi kemudian Malaysia lockdown total, dan ketika misalnya tiba di Indonesia harus isolasi beberapa hari. Silakan Pak Dato. Terima kasih. Hmm,
maupun yang Mendengar ya. ya. Ya, saya sudah kembalikan semula kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih Pak Prof. Ya, penjelasan yang sangat luar biasa saya kira. Selanjutnya kita sambil menunggu pertanyaan dari para pemirsa di mana saja berada, saya mau bertanya kepada Pak Dr. Rahmat. Pak Dr. Rahmat ini baru saja meluncurkan buku setelah dunia berubah, juga meluncurkan buku berjudul Bagaimana Rahasia tanda petik menaklukkan dosen sehingga kita lancar ujian skripsi. Itu barangkali berkaitan dengan untuk meningkatkan imun. Buku itu diluncurkan pada saat Hari Buku Nasional kemarin. Mungkin bisa dijelaskan, karena terus terang buku itu menjadi bacaan bagi mahasiswa S1 dan itu menjadi buku yang saya kira sangat laris. Dan itu meningkatkan imun bagi mahasiswa yang telat-telat selesai. Ya, silakan, Dok. Ya, makasih Kanda. Jadi mohon izin Prof. Beok. Jadi kami diberi amanah di Fakultas Kedokteran UMI sebagai koordinator skripsi, kurang lebih berjalan 4 tahun. Nah, kami berpikir tidak mungkin Allah menitipkan kami duduk di posisi itu tanpa menyiapkan suatu pesan. Kalau saya sudah berpindah posisi, apa yang harus saya titipkan? Nah, dengan ide itu saya menulis buku itu, namanya tentang skripsi dan semua rasa yang ada di dalamnya. Jadi dia tidak terlalu ilmiah, tidak juga terlalu fiksi, jadi santai, ceritanya 50-50, ada ilmiahnya, ada juga fiksinya. Jadi di situ menampung juga curhatan-curhatan mahasiswa selama mereka menyusun skripsi. Ada yang susah ketemu pembimbingnya, ada yang menelpon pembimbingnya tidak dibalas-balas, ada yang salah menghubungi pembimbingnya karena salah nama. Jadi di situ diceritakan di buku itu supaya adik-adik bisa mengetahui tips triknya. Oh, kalau pembimbing saya ini menghadapinya seperti ini. Nah, dituangkan di dalam buku itu. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah nanti, insya Allah. Amin. Tapi saya kira menarik. Saya sendiri, saya curhat juga ini. Ketika kuliah di S3 UMI, dosen-dosennya luar biasa. Jempol luar biasa, karena memberikan inspirasi. Malah, mohon maaf Pak Direktur, dosen-dosen kami di Pasca justru mendorong mahasiswanya, kapan kau selesai, kapan kau selesai, cepat selesai. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Prof. Saya kira seandainya masih ada lagi, saya masih bisa S3, saya S3 lagi. Seandainya masih bisa. Dan itu terima kasih Pak Prof. Dan itulah yang membuat saya kemana-mana kalau ketemu teman-teman yang sudah S2, S3 silakan di UMI. Ya. Dan itu karena di UMI, selama kuliah di UMI, saya tidak pernah mendapati yang namanya dosen killer. Justru dosen-dosen yang hebat dan luar biasa. Bekerja dengan ikhlas, tulus, dan menganggap pekerjaan itu sebagai ibadah. Ya. Nanti honor saya ditambah Pak Prof. Ya, baiklah. Pemirsa mungkin di sini ada yang mau bertanya tentang, saya kira Dr. Nas yang akan bukan bertanya sebenarnya, mau menjadi juga jadi pembicara, tapi saya yang tidak dihonor ya. Silakan, Dok. Mohon maaf ini mendahului tadi. Saya pikir ada dari pimpinan fakultas dan universitas dulu. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dari talk show kita hari ini. 2 tema yang luar biasa, yaitu bagaimana kemudian pandemi COVID-19 ini merubah lingkungan dan merubah aspek dalam perspektif dalam bidang kesehatan. Saya kira banyak hal yang berubah. Saya tadi cuma memberikan anekdot menarik ya, bahwa semuanya bisa berubah dalam pandemi ini, kecuali masalah kesehatan reproduksi. Tetap yang masih seperti yang dulu saja. Kita tidak memakai digital dan online ya. Bapak Ibu sekalian, ini saya mau memberikan pertanyaan 2 ya pada Prof. Dato Muhammad Ikhwan di Malaysia dan Saudara
Rahmat Faisal Samsu. Yang pertama tentang lingkungan. Luar biasa ya, kita melihat bahwa virus ini sebenarnya terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang menggeser kemudian tatanan ekosistem. Yang kemudian virus dan sebagainya dulu jaraknya jauh dengan kita. Mereka ada di hutan, ada di belakang daerah yang memang bukan daerah lingkungan hidup manusia normalnya. Tapi kemudian perubahan lingkungan, Prof, yang kemudian merubah tatanan itu, sehingga hewan yang dulu, makhluk yang dulu menyimpan virus dan masalah-masalah itu, yang dulunya jauh sekarang mendekat. Yang tidak lain dan tidak bukan karena ulah kita sendiri manusia yang merubah lingkungan dan merubah perilaku kita. Contoh, kita tidak makan, Allah sudah melarang kita makan sesuatu yang misalnya tidak bertaring atau berkuku, kemudian kita makannya. Lingkungan yang kemudian ditata oleh makhluk yang harusnya berada dalam gua, dalam hutan, itu kemudian kita masuk dan menggeser lingkungan mereka dan kita berada di antara mereka. Seolah-olah kita menggeser mereka dan akhirnya mereka akan menggeser kita. Mungkin saya minta pendapat dari Prof, bagaimana kemudian hal ini yang sebenarnya kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa yang merusak diri kita ini adalah diri kita sendiri sebenarnya. Yang pertama. Yang kedua, Dr. Rahmat Faisal, kalau kita melihat virus COVID-19 ini adalah masalah kesehatan. Tapi kita akhirnya sadar bahwa hal dalam bidang kesehatan yang dalam ini penyakit atau virus COVID-19 ini kemudian merubah tatanan seluruh aspek. Tidak ekonomi, pertahanan, dan yang lain sebagainya. Termasuk dampak yang luar biasa, pendidikan dan pariwisata contohnya. Nah, termasuk ibadah, betul Ustaz, termasuk ibadah. Tidak pernah kita bayangkan bahwa ada musim haji, tidak ada karena ditiadakan karena ada COVID-19. Kita tidak pernah bayangkan ada larangan fatwa, dilarang orang Jumatan, dilarang orang Idul Adha, karena ada virus COVID-19 yang ukurannya sangat kecil. Kalau ada orang jahat itu kita lihat kan kelihatan badan fisiknya secara makro, ini secara mikro baru bisa kita lihat. Luar biasa, bahkan ultra. Dr. Faisal, saya tidak mau melihat COVID ini saja. Tapi Dr. Faisal bisa enggak memberikan kita pandangan ke depan kesehatan? Bahwa bisa jadi bukan COVID-19 lagi ini yang kita akan dapatkan pasca COVID-19. Tapi bisa jadi melihat tatanan perubahan dunia saat ini, mungkin ada lagi COVID lain atau virus lain yang bisa merubah tatanan kita ke depan. Bagaimana perspektif atau pandangan Anda terhadap ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Moderator saya cari moderator. Makasih moderator sekaligus tuan rumah yang baik sekali. Makasih. Terima kasih, Dok. Dr. Nas, ada satu perubahan yang sangat mendasar. Sekarang ini kalau Pak Rektor biasanya mungkin banyak makan di luar, setelah pandemi lebih senang makan di rumah karena masakan ibu Rektor sudah sangat pintar memasak dan itu belajar dari YouTube. Silakan Pak. Ada juga dari saya tambahkan itu. Ini hasil survei ini Pak. Ya. Selama pandemi ini perselingkuhan sangat minimal. Ya. Karena ada pembatasan. Ya. Tetapi angka kehamilan meningkat. Ya. Makasih. Tapi Dok, dan pemirsa di mana saja berada, kita berharap janganlah kita kena COVID-19 ini. Karena bahaya. Karena kapan kita kena, kita akan isolasi. Isolasi 14 hari minimal. Dan 14 hari itu HP di tangan istri. Jadi hati-hati. Silakan Pak Prof. Dato, silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Dengar ucah daripada Bapak Moderator. Saya antara mereka yang pernah menjadi mangsa COVID lah. Saya disahkan positif pada bulan Februari yang lalu. Apabila selepas habis bermesyuarat dengan Bapak Menteri, 3 orang di dalam mesyuarat itu di
Malaysia, bilangan mereka yang tewas hampir menyamai 3 angka kadang-kadang. Majoriti kita berada dalam 2 angka, tapi kita sekarang ini ada seharusnya berserah kepada pemerintah. Kita dosen-dosen yang diberikan akal dengan Allah, dengan kekuatan dan juga akal yang cerdas ini, hanya berserah kepada mereka yang mungkin mencari peluang dan ruang untuk mendominasi, memanipulasi keadaan ini. Inilah persoalan utama yang saya nak bawa dan berkongsi dengan bapa-bapa dosen di Makassar. Saya kembalikan kepada bapa moderator. Ya. Aku cakap sungguh. Terima kasih Dato. Ini saya kira memang bagian dari perubahan bahwa ternyata sinyal juga itu ikut lockdown. Ya, ini menarik. Ini menjadi tantangan bagi guru-guru saya di UMI untuk bagaimana keluar dari lockdown sinyal. Ya, mungkin tadi berkaitan dengan pertanyaan Dr. Nas. Silakan Pak Dr. Rahmat menjelaskan apa pertanyaan dari Pak Dr. Nas. Selanjutnya kami juga akan sebagai moderator, saya mau menggunakan hak saya, hak prerogatif saya untuk menunjuk orang bertanya. Ya, termasuk ya siap-siaplah Pak Rektor untuk bertanya. Mungkin bertanya atau saya yang tanya Pak Rektor, kira-kira makanan apa buatan ibu yang paling disukai selama masa pandemi? Tapi nanti dijawab setelah penjelasan dari Dr. Ahmad. Ya, terima kasih Dok. Mohon izin menjawab pada guru-guru kami. Perlu kita paham yang pertama bahwa WHO tidak sembarangan mengeluarkan status pandemi. Ini poin penting supaya kita semua sadar bahwa pandemi ini bukan main-main, karena ada 2 dilewati. Ada endemi, epidemi, lalu pandemi. Jadi ini yang paling tinggi tingkatannya. Nah, WHO berpikir sejak kasus pertama Desember 2019 sampai Maret 2020, 3 bulan mereka berpikir kapan ditetapkan pandemi ini. Nah, di Maret 180 negara sudah terinfeksi. Waktunya sekarang sudah tepat. Karena kalau kita tidak rem, ini berbahaya. Orang akan pandang enteng, komunikasi, lingkungan sosial akan seperti biasa saja. Makanya dipredikasilah status pandemi. Karena konsekuensi pandemi berat sekali seperti tadi yang dikatakan guru kami Dr. Nas. Bukan cuma kesehatan, ketika status pandemi ditetapkan, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan semua akan terkena. Jadi kita tidak akan terkena sendirian di kesehatan. Nah, itulah asal muasal ditetapkannya pandemi. Jadi ini bukan main-main. Nah, di bulan Mei kemarin ditanyakan ke Ketua WHO, Direktur Jenderal Dr. Tedros, bahwa kapan pandemi ini berakhir. Ditanya orang yang menetapkan pandemi, ditanya kepada dia kembali, kapan mau cabut ini status pandemi? Dia jawab apa? Masih jauh. Di bulan Mei kemarin kan dah 2021 masih jauh. Status itu kita cabut. Ketua ID Indonesia ditanya, kapan status pandemi ini berakhir? Masih lama. Kalaupun dia berakhir dalam waktu cepat, mungkin akan menjadi endemi. Artinya apa? Corona ini akan tetap ada, tapi menjadi seperti virus flu-flu biasa saja. Jadi kita tetap harus menggunakan protokol. Tidak boleh lepas masker, sudah tidak ada kasus, tidak bisa. Karena dia status endemi. Jadi dari pandemi turun ke menjadi epidemi, lalu paling rendah taraf endemi. Seperti malaria di Papua sana. Jadi kalau kita mau ke sana, profilaksis dulu, minum obat, pakai kelambu di sana. Inilah yang kalau status endemi, kita tetap akan protokol seperti ini. Karena kenapa? Virus juga ini makhluk ciptaan Tuhan. Dia juga butuh hidup. Hidupnya virus adalah dengan menginfeksi inang-inang termasuk manusia. Nah, jadi dia tidak kehilangan akal. Biasa kita bilang virus ini punya juga sekolah, ada juga SD-nya, SMP, SMA. Makanya dia bermutasi. Dari SARS-CoV-2 ini bermutasi menjadi muncullah varian India, muncul varian Afrika, muncul Brasil. Jadi kita tetap harus waspada. Seperti kata Ketua ID, masih lama berakhir. Kalaupun dia akan berakhir dengan waktu dekat ini, akan menjadi endemi. Jadi flu-flu seperti yang kita alami. Tapi ingat, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Nah, adaptasi di dunia kesehatan apa yang terjadi, lalu juga pekan lalu juga dijelaskan oleh Konsil Kedokteran bahwa dengan pandemi ini polanya akan berubah. Tadinya dana dari Kementerian Kesehatan 100% itu
80% untuk kuratif, pengobatan, 10% untuk promotif, 10% untuk preventif. Sekarang dibalik. Jadi 80%-nya untuk promosi karena harus dicegah ini. Muncul 3M semuanya, 5M. Jadi dibalik sekarang dana dari Kementerian Kesehatan, 80% untuk promotif, 10% untuk preventif, dan 10-nya kuratif. Jadi bukan pada level pengobatan di dunia kesehatan yang dititik beratkan, tapi promosinya yang digencarkan di 2021 ini. Mungkin kira-kira begitu, Anda. Bagaimana Pak Dr. Nas? Jelas? Jelas. Jadi tadi kalau Pak Dr. Ahmad mengatakan ada persentase 80-20. Nah, kami juga selalu diajarkan ketika dalam satu acara, berikanlah kesempatan 30% untuk perempuan. Ya. Nah, jadi kami akan berikan kesempatan kepada perempuan untuk menjawab pertanyaan. Ya. Khususnya kepada Ketua Majelis Taklim Bu Hua Umi. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi Pak Rektor di masa pandemi? Dan menu apa yang disuka oleh Pak Rektor beberapa 2 tahun terakhir? Dan kira-kira menu apa terbaru yang dikeluarkan oleh Ibu Dr. Amalia? Sengaja saya salah sebut supaya orang mengatakan bahwa ini Dr. Amira yang benar. Apa pertanyaannya? Bapak, makanannya ke pandemi. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya merasa kaget ya. Kenapa saya diberi kesempatan seperti ini. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Begini, selama 2 tahun terakhir ini menghadapi pandemi itu banyak masalah yang kami alami bersama. Di antaranya saya dibatasi untuk kemana-mana. Itu yang pertama. Kenapa saya dibatasi? Saya kadang berontak. Abi, kenapa saya harus tinggal di rumah? Padahal saya kan punya kegiatan banyak. Dan ini harus berhubungan langsung dengan yang bersangkutan. Kalau lewat Zoom biasanya kurang mengena. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang biasanya kita suka makan di luar, artinya ke restoran atau kemana-mana, atau pesan lewat online, itu sekarang dibatasi. Alasannya nanti kumannya banyak lah, apalah. Itu kan menuntut saya untuk lebih banyak lagi berkreasi agar Bapak tidak bosan dengan menu itu saja. Oh bukan, tidak seperti itu, tidak seperti itu. Oh tidak, artinya saya harus punya menu yang lain, artinya saya harus punya kreativitas untuk membuat Bapak tetap betah di rumah. Meskipun tidak harus mencicipi makanan di restoran, tetapi dia merasa seperti di restoran. Jadi barangkali itu khususnya dalam mengolah masakan laut, misalnya ikan. Kan kalau ikan dimasak masak palu mara, artinya kan itu juga. Jadi saya harus punya kreativitas. Tetapi biasanya saya mengolah itu jadi irit. Karena biasanya saya padukan ikan dengan sayur, misalnya dengan kentang, wortel. Artinya saya tidak perlu masak sayur lagi karena dijadikan sup ikan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, karena Bapak mengurangi diri untuk beraktivitas di luar, maka kalau ada kegiatan-kegiatan di luar, misalnya ada berduka, yang sakit, saya yang langsung. Terus anehnya kalau saya pulang Bapak tidak mau mendekat. Umi, physical distancing. Akhirnya saya kadang biar jam 1 malam saya harus mandi. Pernah suatu saat saya kesel karena selalu mengatakan physical distancing, akhirnya saya ambil bantal 3, saya susun. Begitu dia balik, dia marah. Apa-apa nih saya sesak. Loh kan katanya physical distancing. Ya barangkali cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pengalaman saya ini tidak terjadi pada ibu-ibu yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana SOP Sultan Brunei agar semua rakyatnya membaca Al-Quran. Bagaimana tanggapan Prof mengenai hal ini? Mungkin ada semacam riset ilmiah. Tapi ya jelas tadi Bu Dr. Amira tadi saya dibisik sama Pak Prof sebelum acara bahwa itu Ibu kalau minta izin keluar rumah untuk tujuan majelis taklim dapat arisan, itu saya tidak pernah larang. Jadi mendukung beliau. Termasuk tadi ternyata saya cross check jawaban Ibu bahwa Ibu itu Bapak suka masakan sama masakan Ibu sama dengan di restoran. Malah tadi jawabannya Bapak dibilang itu masakannya Ibu lebih dari restoran. Alhamdulillah. Silakan Pak Dato menjawab tadi membandingkan bagaimana Brunei yang bisa bebas dari COVID-19 dengan melazimkan membaca Al-Quran. Silakan Dato. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya dah jawab dekat situ, tapi secara ringkasnya, kalau kita mengambil inisiatif dengan satu, kita percaya kepada teknologi. Apa yang berlaku di Brunei dan beberapa negara lain, mereka telah pun bersedia dengan lebih awal berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Benar, Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu adalah kekuatan. Al-Quran itu adalah benteng. Itu disebut jelas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi bagaimana beberapa potongan ayat Quran yang tertentu sebenarnya boleh menjauhkan kita daripada wabak. Tetapi yang lebih penting di sini, di samping kita berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita bersedia dengan akal yang diberikan oleh Allah untuk kita berhadapan dengan tentera ataupun tentera yang tidak nampak itu. Bagaimana Brunei sebenarnya telah pun melaksanakan isolasi kepada rakyatnya lebih awal. Bagaimana Brunei sebenarnya memperuntukkan sejumlah wang yang besar untuk memastikan bahawa program-program isolasi, program-program PPV yang dilaksanakan itu dapat diberikan kepada setiap masyarakat yang hidup di ataupun menetap di Brunei itu. Yang ini sebenarnya kita kena fahami dan belajar. Sebab itu saya kata COVID ini sebenarnya memberikan pengajaran yang besar kepada manusia. It is a wake up call. I'm saying that it's a wake up call. Wake up call means that every human being must alert. Mesti bersedia dan faham bahawa ini adalah satu daripada kemungkinan amaran ataupun kemungkinan kita kena bermuhasabah diri. Bagaimana sebenarnya tanggungjawab kita selama ini kepada lingkungan? Bagaimana sebenarnya peluang yang sebenarnya Allah telah berikan kita untuk menjaga persekitaran ini? Di dalam surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan bahawa apabila berlakunya perbincangan antara Allah dengan Jibril, malaikat, apabila Allah ingin memberitahu kepada malaikat bahawa Allah ingin menjadikan satu khalifah, makhluk di muka bumi ini. Manusia itu dengan hebatnya diberikan, diwujudkan, dibentuk bukan untuk kita merosakkan lingkungan, tetapi sebenarnya untuk menjaga alam sekitar ini. Saya yakin Brunei melaksanakan kaedah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu sebagai salah satu daripada terapi untuk kita mengelakkan virus ini. Ada sejuta lagi rahsia di sebalik COVID-19 ini yang belum lagi dieksplorasi oleh peneliti, penyelidik tentang virus ini. Kita hanya tahu virus ini ialah salah satu daripada gen di bawah COVID-19 yang sama dengan beberapa gen genetik yang lain di bawah H1N1, Ebola dan sebagainya. Tetapi secara terperinci tidak ada lagi kajian-kajian yang terperinci detail dilaksanakan. Banyak
COVID ini memberikan impak yang positif kepada masyarakat, tetapi juga sebenarnya memberikan kita untuk lebih dekat kepada pencipta kita. Quran itu adalah terapi kepada kita, dan saya yakin bahawa selain daripada kita berusaha tadi, itu juga sebagai salah satu daripada kaedah kita untuk menghindari daripada COVID-19 ini. Bapak Moderator. Ya mungkin terakhir Pak Prof, ada closing statement tentang acara dan tema yang kita bicarakan pada sore hari ini. Pak Prof, closing statement. Saya ucapkan kepada semua bapa-bapa, bapa doktor terutamanya, dan para dosen daripada Universiti Muslim Indonesia, saya yakin perbincangan yang ringkas ini mendapat memberikan manfaat kepada kita semua. InsyaAllah sekiranya kita sabar, sekiranya kita bertawakal, sekiranya kita berusaha, saya yakin COVID-19 ini lama kelamaan akan hilang. Dan yakinlah pada waktu itu kita akan merasa bahawa hebatnya ciptaan Allah kerana kita menjadi sebahagian daripada sejarah itu. Saya doakan kepada Bapak Rektor dan juga Muslim Indonesia agar tetap teguh bersama untuk kita memerangi COVID-19 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Prof, tadi sebenarnya tidak perlu minta maaf karena sebelum acara ini sudah dimaafkan. Karena kesalahan itu bukan terletak pada Pak Prof dan bukan juga terletak pada kami di sini. Kesalahan terletak pada sinyal yang timbul tenggelam. Baiklah, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa acara kita ini tidak dibatasi. Tetapi SOP di acara di UMI, pada saat azan, semua kegiatan harus dihentikan. Dan itu saya kira menurut itu menghindarkan kita dari COVID-19. Selanjutnya, closing statement dari Pak Dr. Ahmad. Ya, makasih Kanda. Mungkin sebelum closing statement ada yang ingin saya sampaikan, saya anggap penting ini perihal informasi yang beredar banyak di sekitar kita. Karena kita mudah sekali menerima informasi masuk lewat HP kita, email kita, ini sangat luar biasa. Asal kita tahu bahwa Facebook itu menghapus 7 juta pesan setiap hari. Begitu banyak orang posting di Facebook, berita, posting, dia menghapus pesan 7 juta per hari. Bayangkan Facebook. Nah, bagaimana caranya kita menyaring informasi? Apakah ini benar? Karena kadang pikiran yang membawa kita malah terinfeksi. Karena terlalu dipikir semua informasi masuk setiap hari masuk. Yang mana yang benar? Nah, di dalam ilmu saya lihat ada seorang dokter dari Swedia namanya Gorbachev. Itu 2002 ternyata dia sempat perkenalkan ilmu tentang infodemi namanya. Jadi kalau ada pandemi, ternyata ada juga ilmu tentang informasi namanya infodemi. Infodemi ini menerangkan kepada kita bagaimana caranya kita menanggapi informasi yang kita terima. Pertama adalah perilaku yang reaktif. Nah, ini tipikal orang yang kalau terima informasi share. Terima informasi share, tidak pernah dibaca secara tuntas, tidak cek juga dari mana sumbernya. Jadi terima informasi share. Jemur matahari jam 12 share. Akibatnya mutung orang karena berjemur jam 12. Padahal ini di Eropa beda sama di Asia. Nah, dapat informasi share. Akibatnya mama minta pulsa share juga. Dia tidak baca lagi informasi itu. Ini tipe orang yang reaktif. Apapun yang masuk di HP-nya share. Yang kedua yang perlu kita ambil sikap namanya tipe orang yang responsif. Ini tipe orang responsif sangat baik karena dia punya 4 langkah. Yang pertama menerima informasi dulu. Jadi ketika informasi masuk dia terima. Oh ya dia terima. Yang kedua dia cerna. Setelah diterima harus dicerna. Dari mana sumbernya ini? Sudah dia cerna, dicocokkan dengan pendapat ahli di bidangnya. Betulkah dokter bilang begini? Yang keempat baru dia mengambil sikap. Dia mau share ke orang lain atau dia simpan untuk dirinya sendiri. Jadi itu perilaku responsif yang sangat penting di era pandemi yang kita praktekkan sekarang. Karena kenapa? Terlalu banyak informasi. Ini saja kita duduk di sini setengah jam. Mungkin sudah ada puluhan masuk di HP kita. Link ini tanpa tidak tahu saring. Dan saya dapat informasi Kanda, mohon dibetulkan. Situs-situs link untuk berita di Indonesia ini ada sekitar 1,2 juta. Dan yang teragritasi tidak sampai 100.000. Bayangkan, itu kan ada berita-berita link biasa yang kita share. Link berita, ada 1 juta lebih dan yang teragritasi dari Kemeninfo
Kementerian Informasi tidak sampai 100.000. Jadi kita diajarkan tidak asal share ketika ada informasi yang kita terima, karena bisa menimbulkan kekhawatiran bagi kita sama yang menerima nanti. Akibatnya ketika ada minta pulsa, langsung juga ditransfer. Minta pulsa langsung juga transfer tanpa tahu. Padahal nomornya mungkin dihack atau mungkin bukan dia. Ya, itu mungkin tambahan. Dan closing statement saya, mohon izin guru-guru kami dan para orang tua, mungkin tidak banyak, tetap saja terapkan 5M di era pandemi ini, karena kita varian COVID ini masih di positive rate 12%, kata Ketua Epidemiologi di Sulawesi Selatan 12%, sementara WHO menyarankan harus di bawah 5% syaratnya. Jadi kita masih jauh dari kata bebas. Kalaupun nanti kita bebas, kita mungkin berada di kondisi endemi yang flu biasa, tapi protokol 5M, masker, menjaga jarak, kemudian cuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjauhi mobilisasi, terus kita kencangkan, jangan dikasih kondor. Mungkin itu saja Kanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di babak terakhir, tetapi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ada simpulan yang sangat menarik. Selain tadi policy statementnya Pak Dr. Ahmad mengatakan bahwa kita harus ketat dalam protokol kesehatan 5M. Sekarang sudah bertambah jadi 6M. Ya. Makan M1 makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi seperti menu yang diajarkan oleh Ibu Dr. Amira tadi. Sehingga katanya Pak Rektor sangat senang masakannya Ibu. Melebihi masakan di restoran. Ya. Baiklah. Kita akhiri acara yang sangat luar biasa ini. Sebenarnya hari ini kita UMI mencatat lagi rekor yang sangat luar biasa karena menggelar kegiatan seri talkshow yang sifatnya internasional. Karena tadi ada pembicara dari luar, itu berarti ini talkshow internasional. Kalau tadi Pak Ketua Panitia Pak Prof. Dr. Hatta Fatta membuat pantun, saya ini membuat pantun khusus untuk UMI. Ya, tolong dicatat baik-baik. Ini pantun pantun dadakan. Ya. Mau jadi orang keren, daftar di UMI. Mau jadi orang beken, kuliah di UMI. Mau beken, mau keren, plus unggul, jadi alumni UMI. Karena UMI itu alumninya berilmu amalia, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, dan berdaya sains tinggi. Kita kembali ke studio. Cek, serahkan kembali ke panitia. Ya. Acara selanjutnya adalah penyerahan penghargaan kepada kedua narasumber dan moderator oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia, didampingi oleh Ketua Panitia Milad ke-67 Universitas Muslim Indonesia. Yang pertama, kepada Bapak Profesor Dato Dr. Muhammad Ehwan Haji Toriman, secara virtual mohon berkenan Prof agar kiranya dapat berdiri di tempat. Dan mohon berkenan kepada Rektor Universitas Muslim Indonesia, didampingi oleh Ketua Panitia Milad ke-67 Universitas Muslim Indonesia, agar kiranya mengambil tempat. Dilanjutkan dengan foto bersama.
Ya. Selanjutnya penyerahan penghargaan kepada kedua narasumber dan moderator oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia diwakili dan didampingi oleh Ketua Panitia Milad ke-67. Kepada Profesor Dato Dr. Muhammad Ehwan Haji Toriman, terima kasih dan disilahkan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya sesi pengambilan gambar, agar kiranya mohon berkenan kepada para pimpinan yayasan dan para wakil rektor agar berkenan bisa mengambil tempat yang telah ditentukan. Bersama dengan Bapak Direktur Fajar dan narasumber. Dan nantinya setelah itu sesi kedua akan dilanjutkan oleh pimpinan fakultas dan ketua lembaga. Ya, terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Rektor dan Bapak Direktur agar kiranya tetap di tempat. Dilanjutkan dengan pimpinan fakultas dan panitia agar kiranya mengambil tempat di depan untuk melakukan sesi pengambilan gambar bersama. Mohon berkenan Pak Ustadz Dr. Ishak, Dr. Nas, dan seluruh pimpinan fakultas yang hadir, ketua lembaga, dan panitia. Setelah ini, sesi ketiga oleh Ketua Majelis Taklim beserta jajaran pengurus untuk melakukan pengambilan gambar bersama. Mohon berkenan kepada Bapak Rektor dan Bapak Direktur Fajar agar kiranya tetap di tempat. Dan kami undang Ketua Majelis Taklim dan jajaran pengurus agar kiranya mengambil tempat di depan untuk melakukan sesi foto bersama. Ya, terima kasih kepada Bapak Rektor dan Direktur Fajar agar kiranya dapat silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada kegiatan hari ini. Untuk menutup acara, marilah kita bersama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wallahul waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak.
atas kehadiran pada hari ini tanggal 27 Maret 2021 telah dilaksanakan vaksin seluruh dan karyawan. Kita meninggalkan gugus tata ini terjadi dari COVID-19 sehingga kita harus menjadi bauan dari pemerintah. Insya Allah Umi bebas COVID-19.